Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Rahalda Pita Novianti dengan NPM 240810101089. Di video ini saya akan mendemonstrasikan tugas dari EAS yaitu untuk mata kuliah pemrograman website, yaitu sistem pemesanan studio musik berbasis website. Jadi untuk proyek ini studi kasusnya adalah pengelolaan studi musik yang sebelumnya itu masih mencatat pemesanan secara manual, misalnya melalui buku catatan. Nah, cara seperti itu rentan menimbulkan masalah seperti data yang tercecer, jadwal yang bentrok, dan sulitnya memantau status pembayaran. Nah, sistem ini dibuat untuk membantu pengelolaan studio dalam mencatat dan mengelola data pemesanan secara digital. Untuk sisi pelanggan sendiri itu tetap menghubungi pengelola seperti biasa, bisa melalui sosial media atau datang langsung ke studio. Tetapi dari sisi pengelola kini itu bisa menginput, memantau, dan memperbarui semua data pemesanan langsung dari sistem. Untuk sistem ini sendiri dibangun atau dibuat menggunakan PHP native, MySQL, JavaScript, dan Tailwind CSS. Oke, jadi langsung saja kita demonstrasikan sistemnya. Oke, jadi saat pertama kali pengelola atau pengguna itu membuka websitenya, itu akan diarahkan ke halaman login.php atau halaman login ya. Walaupun pengelola itu tahu alamat halaman lain, contoh ke indeks seperti ini. Nah, tetapi mereka tidak akan bisa masuk langsung ke halaman tersebut karena dibutuhkan login terlebih dahulu. Maka akan di-redirect ke halaman login jika belum login. Seperti itu. Nah, jika sudah punya akun, pengguna itu bisa langsung login, tetapi jika belum punya akun, pengguna bisa registrasi terlebih dahulu melalui sini ya. Belum punya akun, klik daftar di sini. Nah, akan diarahkan ke halaman registrasi. Saat membuat akun atau registrasi diperlukan untuk input username, password, dan juga konfirmasi password admin. Jadi konfirmasi password admin ini kode atau password khusus yang hanya diketahui oleh admin utama. Jadi yang bisa membuat itu bukan pengelolanya secara langsung ya, yang mengurusi tentang booking, tetapi ada admin utamanya sendiri. Seperti itu. Contoh, kita buat akun baru, tetapi password adminnya kita salahkan ya. Oh, juga ada tambahan di sini, ada toggle untuk melihat passwordnya ya, seperti ini. Lalu untuk password adminnya kita asal untuk kita cek validasinya, lalu kita klik registrasi. Nah, di sini muncul registrasi gagal, artinya nggak bisa buat akun ya kalau password adminnya ini salah. Oke, coba kita bikin. Pakai password yang benar. Oke, seperti ini. Lalu kita klik ke registrasi. Nah, akan diarahkan ke halaman login dan muncul notif registrasi berhasil tadi ya. Oke, setelah itu kita baru bisa login. Sebelum itu kita coba validasi di login. Kita pakai username yang ada, tapi pakai passwordnya asal. Nah, muncul notif username atau password salah dan gagal login. Selain itu, kita coba validasi registrasi lagi jika username sudah ada ya. Nah, tadi kan kita udah bikin username Rahel, coba kita registrasi pakai username yang sama lagi. Nah, registrasi gagal juga, jadi tidak bisa punya username yang sama, jadi hanya unik ya, hanya satu. Oke, kita coba login ya. Nah, akan diarahkan ke halaman home jika berhasil login, dan muncul login berhasil tadi ya di sini. Untuk halaman home sendiri, di sini akan ditampilkan ringkasan dari total booking yang aktif, yaitu dengan status menunggu, dibayar, dan selesai,
Selain itu ada total studio yang tersedia. Di sini ada 4 studio yang tersedia. Nah, untuk daftar studionya juga ditampilkan di sini ya. Ada 4. Yang ditampilkan dalam daftar studio ini ada fotonya, foto ruangan, nama studio dan harga sewa per jamnya. Ditampilkan dalam bentuk card ya, seperti ini. Untuk halaman home hanya seperti ini. Lalu kita beralih ke halaman studio, yaitu untuk pengelolaan studio. Nah, untuk halaman pengelolaan studio itu seperti ini. Jadi di sini ada data dari studio yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Lalu yang ditampilkan ada foto, nama studio, harga per jam, dan juga aksi. Ada edit dan juga hapus. Sebelum masuk ke edit dan hapus, di sini juga ditampilkan live search ya. Jadi kita bisa search studio berdasarkan namanya. Contoh kita search studio mini ya, kita tinggal klik mini aja seperti ini. Nah, lalu akan otomatis searching atau tercari tanpa kita klik cari sendiri. Itu yang namanya live search. Setelah itu jika ingin reset atau menampilkan semua, kita bisa klik reset ini. Nah, akan kembali seperti semula. Setelah itu kita coba untuk tambah studio ya, atau menambahkan studio baru. Saat klik button tadi tambah studio akan diarahkan ke halaman tambah studio. Lalu untuk seperti ini untuk tampilan tambah studio sendiri, ada tombol kembali dan form untuk tambah studio. Yang perlu diinputkan untuk tambah studio ada nama studio, harga sewa per jamnya, dan foto studio. Kita coba validasinya dulu. Jadi waktu inputannya ini kosong, kita coba simpan. Nah, akan muncul inline error ya. Di sini akan ditampilkan errornya itu apa. Contohnya di sini nama studio wajib diisi, harga wajib diisi, foto juga wajib diupload. Contoh kita masukin nama studio yang sama karena studio mini tadi sudah ada. Kita coba. Lalu untuk foto studio sendiri kita coba isi dengan PDF, jadi bukan file foto ya, seperti ini. Lalu kita klik simpan. Nah, akan muncul juga validasinya bahwa nama studio sudah ada. Jadi tidak boleh mempunyai nama studio yang sama gitu, jadi harus beda sama kayak akun tadi. Lalu untuk foto sendiri itu tipe filenya hanya bisa JPG, JPEG, dan PNG. Jadi di luar itu tidak bisa dipakai. Oke, kita coba saja isi yang benar. Nah, seperti ini. Lalu jika file fotonya ini benar, akan muncul previewnya seperti ini ya di bawahnya. Jadi kita bisa lihat foto yang kita masukkan tadi. Kalau kita ganti pun akan langsung berubah juga ya previewnya seperti ini. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, akan diarahkan kembali ke studio dan muncul notif kalau studio berhasil ditambahkan ya. Setelah itu ini muncul di nomor 2. Jadi urutan dari tabel ini itu berdasarkan harga termurah hingga termahal. Makanya studio yang baru kita tambahkan tadi ada di urutan kedua, nih studio testing. Oke, kita coba untuk editnya. Untuk edit kita bisa klik edit di sini, tergantung studionya. Jadi pilih studionya dulu, lalu kita klik edit. Akan diarahkan ke halaman edit studio. Untuk tampilannya mirip sama tambah studio tadi ya. Ada tombol kembali, juga formnya, tapi bedanya di tiap inputnya sudah ada value-nya dari value dari data studionya tersebut. Ada studio testing, lalu harganya, juga foto yang sebelumnya ada atau yang diupload. Nah, lalu jika tidak ada perubahan, lalu kita klik simpan, akan kembalikan ke close studio dan notifnya tidak ada perubahan data seperti itu. Kita coba edit. Kita coba validasinya dulu ya. Jadi validasinya itu sama kayak tambah. Kalau kita uploadnya seperti ini contohnya ya.
nama studio sudah ada, lalu filenya juga harus JPG, JPEG, dan PNG. Jadi validasi di form edit studio ini sama persis dengan tambah studio, seperti itu. Kita coba ganti ke ini, fotonya juga kita ganti seperti ini. Previewnya juga tetap muncul ya di halaman ini. Lalu kita klik simpan, akan diarahkan kembali ke halaman Close Studio dan studio berhasil diubah ya, di notifikasinya itu. Oke, itu untuk edit. Lalu untuk hapus studio, kita bisa klik hapus ini ya, button hapus. Lalu akan tampil modal atau untuk konfirmasi apakah ingin menghapus, yakin ingin menghapus studio atau tidak. Jika batal, kita bisa klik batal atau area luar modal ini ya, tinggal kita klik, nanti akan keluar dari modal. Tapi jika sudah yakin ingin menghapus, kita bisa klik hapus. Lalu akan muncul studio berhasil dihapus, seperti itu. Itu untuk bagian kelola studio. Sekarang kita ke halaman selanjutnya, yaitu daftar booking untuk mengelola pemesanan atau booking. Jadi seperti ini tampilannya, mirip dengan studio ya. Jadi ada untuk search, lalu untuk tambah, lalu juga tabel. Jadi daftar booking ini adalah halaman utama untuk pengelolaan pesanan atau pemesanan gitu. Semua data bookingnya itu ditampilkan beserta dengan statusnya. Jadi kita ada 4 status. Yang pertama itu ada dibayar jika pemesanan berhasil dibuat dan pemesan itu sudah membayar pesanan tersebut. Lalu ada menunggu jika pesanan baru saja dibuat dan belum dibayar. Lalu juga ada kadaluarsa, di mana pesanan itu berhasil dibuat tetapi belum dibayar dan sudah melewati dari tanggal mulainya. Tuh. Contohnya sekarang tanggal 18 jam 2. Nah, di sini tanggal 18 jam mulainya jam 8, sudah lewat kan. Nah, makanya statusnya menjadi kadaluarsa. Nah, untuk selesai sendiri itu pemesanan yang berhasil dibuat, sudah dibayar dan sudah melewati dari tanggal dan jam mulainya. Jadi jika sesi penggunaan dari pemesan itu sudah selesai, kita bisa klik selesai di sini. Nanti statusnya akan berubah jadi selesai. Nanti kita coba ya. Tapi sebelum itu kita tunjukkan dulu live search-nya. Sama seperti di halaman studio. Jadi kita coba search kita ini. Nah, tanpa kita klik cari, search-nya akan berjalan sendiri ya. Jadi langsung bisa terlihat di sini itu live search. Setelah itu, selain ada searching, di halaman ini juga ada pagination ya. Jadi tabel ini hanya menampilkan data hingga 10, jadi 1 hingga 10. Lalu data selanjutnya akan ditampilkan ke halaman 2 atau page 2, 11 sampai 20, halaman 3, 21 sampai 30 dan seterusnya. Sebenarnya di studio juga ada pagination, tapi karena data studio hanya 4, jadi tidak muncul ya pagination-nya. Selain itu di search juga, itu jika tidak ada data yang dicari, nah yang ditampilkan seperti ini, data tidak ditemukan, seperti itu. Oke, kita coba untuk tambah booking ya, atau tambah pemesanan. Kita bisa klik ini, tambah booking, lalu akan diarahkan ke halaman tambah booking. Tampilannya sama kayak tambah studio, jadi ada tombol kembali dan form tambah bookingnya. Nah, yang perlu diinput di sini ada nama, telepon, studio, tanggal, jam mulai, dan durasi. Lalu untuk jam selesai ini dan total itu akan dihitung otomatis oleh sistem. Seperti itu. Kita coba validasinya dulu. Kita klik simpan. Nah, di sini muncul inline errornya ya, kayak nama wajib diisi, telepon wajib diisi. Kita coba isi
seperti ini. Lalu kita coba pilih tanggal sebelum hari ini ya, tanggal 17, andaikan. Nah, kita coba simpan. Nah, di sini muncul inline errornya, telepon harus angka, karena kita telepon isi huruf gitu, jadi tidak bisa. Lalu untuk tanggal juga tanggal minimal hari ini, jadi kalau kita input sebelum hari ini atau yang sudah terlewat itu tidak bisa juga, kayak gitu. Kita coba cek validasi bentroknya ya, contoh dengan yang ini, tanggal 21 di Studio Mini jam 9. Di Studio Mini tanggal 21. Jadi kita mulai jam 9 ya sampai jam 12. Oke, kita coba jam 10. Nah, kayak gini kan berarti di studio yang sama dan jam mulainya itu diantara jam mulai booking yang sudah ada gitu. Kita coba klik simpan. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa jadwal bentrok dengan booking lain. Jadi tidak bisa booking dengan jam yang sama gitu istilahnya, atau yang berselisihan gitu. Kita coba untuk tanggal 23 jam 10 juga. Oke. Setelah itu kita coba klik simpan. Nah, akan kembali ke daftar booking dan notif booking berhasil dibuat. Lalu akan muncul di nomor pertama ini ya, ada nama, telepon, studio, tanggal, jam mulai. Nah, jam selesai dihitung dari jam mulai ditambah durasi, dan untuk total dihitung dari harga dari studio dikali dengan durasi. Setelah itu statusnya itu menunggu, seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba untuk aksinya ya. Jadi untuk aksi sendiri itu tergantung dengan statusnya. Contohnya jika statusnya selesai, maka dia tidak punya aksi apapun. Sedangkan untuk kadaluarsa, aksinya hanya hapus, jadi kita hanya bisa menghapus pada status yang kadaluarsa. Jika dibayar, itu kita bisa aksinya itu selesai, jadi untuk menyelesaikan bookingan tersebut. Sedangkan untuk menunggu punya 3 aksi, yaitu edit, bayar, dan batal. Kita coba dulu untuk yang menunggu ya. Contohnya untuk kita mulai dari edit dulu. Jika kita klik edit, akan diarahkan ke edit booking, sama seperti edit studio tadi. Jadi ya hanya ada tombol kembali, juga form edit booking beserta value nya tadi ya. Untuk validasinya juga sama, cek bentroknya juga sama. Kita coba di telepon saja, jadi muncul ya validasinya. Untuk jika tidak ada perubahan data juga sama, tidak ada perubahan data notifikasinya. Kita coba ganti durasi, terus kita klik simpan, kembali ke daftar booking dan notif booking berhasil diubah. Lalu di sini terlihat bahwa jam selesainya ganti ke jam 12 ya, yang sebelumnya jam 11, dan totalnya ke 80.000 yang tadinya 40.000. Untuk edit seperti itu. Nah, untuk bayar, jika pemesan itu ingin membayar, kita bisa klik bayar di sini. Akan diarahkan ke halaman pembayaran. Untuk tampilannya itu mirip kayak edit booking tadi, cuman di sini value-nya itu hanya read only ya, jadi kita tidak bisa mengubah nama, tipe studio, durasi, dan segala macamnya. Yang bisa kita input hanya total bayarnya saja. Jadi kita tinggal input total bayarnya. Contoh kita input total bayarnya kurang dari total harganya ya. Dan di sini juga ditampilkan kembaliannya secara otomatis oleh sistem. Jadi kita tidak bisa mengubah kembaliannya, sama-sama read only. Kita coba klik simpan. Nah, di sini muncul value must be greater than or equal to 80.000. Jadi total bayarnya harus sama dengan 80.000 atau di atasnya. Jadi tidak bisa disimpan jika
di bawah harga total harga itu ya. Kita coba input 100.000. Nah di sini kembaliannya 20.000 ya. Terus kita klik simpan. Pembayaran berhasil dan redirect ke daftar booking. Setelah itu statusnya berubah jadi dibayar. Oke, untuk aksi selanjutnya kita coba selesai. Jadi contoh kita mau selesaikan aksi ini ya. Contoh saja hari ini sudah tanggal 23, lalu pemesan sudah selesai memakai studionya. Kita bisa klik selesai di sini. Lalu akan ditampilkan modal juga. Yakin ingin menyelesaikan booking ini. Jika tidak yakin atau ingin membatalkan, bisa klik batal atau area luar modal, sama seperti modal-modal lainnya tadi ya, seperti ini. Nah, tapi jika sudah yakin ingin menyelesaikan, kita klik selesai. Akan muncul booking berhasil diselesaikan. Setelah itu statusnya berubah menjadi selesai, seperti itu. Lalu untuk batal dan hapus ini mirip ya, atau sama, mereka sama-sama menghapus, bedanya hanya nama dari tombolnya. Tombol hapus atau aksi hapus itu untuk status kadaluarsa, sedangkan batal itu untuk status menunggu, tapi mereka sama-sama dihapus. Contoh kita hapus yang ini deh, nomor 16. Jadi di antara Andi Pratama ini ya, kita coba hapus. Muncul modal juga. Jika ingin dibatalkan bisa klik batal atau area luar modal. Kita klik hapus. Nah, booking berhasil dihapus. Tadi nomor 16 ya, di antara Andi Pratama, tapi sekarang sudah nggak ada. Seperti itu untuk hapus. Untuk batal juga sama seperti itu, hanya nama ininya aja yang beda, tapi untuk aksinya sama karena diarahkan ke PHP yang sama, yaitu hapus. Nah selanjutnya kita coba untuk status kadaluarsa ya. Tadi kan status kadaluarsa itu ada jika booking atau pemesanan berhasil dibuat tetapi belum dibayar dan sudah melewati tanggal dan jam mulai. Jadi kita coba bikin booking baru dan kita atur ke tanggal sekarang, yaitu tanggal 18. Sekarang jam 14.36, kita coba 14.37. Lalu kita klik simpan. Nah booking berhasil dibuat dan statusnya itu menunggu ya. Nah lalu kita tunggu sampai 14.37 tanpa kita bayar. Nanti jika di refresh atau halamannya ke refresh, itu statusnya harusnya akan berubah menjadi kadaluarsa. Oke, kita tunggu. Nah sudah 14.37 ya, jadi harusnya sudah melewati dari jam mulainya, seperti itu. Untuk refresh bisa refresh di sini atau klik saja di sini atau search juga harusnya, tapi kita coba kita klik aja daftar bookingnya ulang biar kayak ke redirect lagi atau ke refresh. Nah pesanan pertama atas nama Jun berubah statusnya dari menunggu menjadi kadaluarsa karena sudah melewati dari tanggal dan jam mulainya. Jadi untuk kadaluarsa itu seperti itu. Nah oke. Lalu yang terakhir yaitu logout ya. Tapi sebelum logout kita akan cek jika sudah login apakah kita bisa kembali ke halaman login atau tidak ya. Jadi kita ke login.php seperti ini. Nah ternyata nggak bisa ya, dan ke redirect ke halaman home. Kita coba dari halaman daftar booking ke registrasi coba. Nah juga tidak bisa ya, akan kembali ke halaman home. Jadi jika sudah login, pengguna atau pengelola itu tidak bisa kembali ke halaman login atau registrasi dan akan ke redirect ke halaman home. Untuk kembali ke halaman login itu kita perlu logout terlebih dahulu. Untuk logout bisa klik di navbar atas ini atau header.
Di sini ada nama pengelola atau pengguna yang login. Kita klik aja, nanti ada drop down untuk logout. Kita tinggal logout. Nah, muncul berhasil logout dan akan diarahkan ke login. Baru kita bisa ke halaman login dan registrasi. Kalau kembali ke halaman indeks juga tidak bisa karena kita perlu login, seperti yang awal saya jelaskan tadi. Seperti itu. Sekian video demonstrasi dari saya. Maaf bila ada salah kata dan terima kasih.